Baik, kita mulai Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ba'd. فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به Innallaha kana sami'an basira. Subhanaka Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini, di hari-hari yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari-hari yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara hari-hari di dunia. Alhamdulillah kita semuanya diberikan taufik untuk bisa melaksanakan salah satu amal soleh kita, yaitu duduk-duduk di majelis ilmu, bertafaqquh fiddin, mendalami ilmu-ilmu keislaman. Mudah-mudahan ini semua adalah pertanda bahwasanya kita semuanya adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Karena amal soleh apapun bentuknya itu, jika dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah seperti ini, adalah amal-amal soleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan, kita hadiahkan kepada uswah hasanah kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneladani beliau. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kajian kita pada pagi hari ini adalah tema yang sangat penting, yaitu tema tentang menunaikan amanah. Sebuah tema yang tidak pernah basi untuk dibahas. Apalagi dengan banyaknya fenomena-fenomena, contoh-contoh di masyarakat, di keluarga, di kehidupan berbangsa dan bernegara yang menunjukkan adanya penyelewengan, adanya penelantaran akan amanah. Ya. Sering kita dengar ada penyalahgunaan atau penyelewengan dana bansos. Sering juga mungkin kita dengar di berita-berita ada orang yang dianggap kiai, dititipkan santri-santriwati atau anak yatim piatu, ternyata bukannya dididik, tapi justru ya sebagaimana yang kita dengar itu. Ada juga ya berita-berita tentang
penelantaran seorang bayi, ya, bayi dibuang, ya, dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak sekali contoh-contoh yang menunjukkan adanya penyelewengan, penelantaran amanah, disia-siakannya amanah. Maka tema kita pada pagi hari ini adalah tema yang sangat penting untuk terus dibaca, untuk terus dipelajari, diingat-ingat, supaya kita tidak termasuk orang-orang yang menelantarkan dan menyanyiakan amanah tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang amanah, ya. Amanah itu lebih luas daripada yang difahami sebahagian orang. Sebahagian orang memahami amanah itu ya titipan. Tapi sebenarnya amanah itu maknanya lebih luas daripada itu semua. Amanah menurut para ulama adalah segala hal, segala sesuatu yang dipercayakan kepada kita semua untuk kita jaga, kita rawat, kita laksanakan, kita tunaikan, baik itu berupa hal-hal yang menyangkut hak-hak Allah Subhanahu wa taala atau yang menyangkut dengan hal-hal, ya, hak-hak anak Adam atau manusia. Baik itu berupa ucapan atau perbuatan. Semuanya itu adalah amanah. Jadi amanah itu sangat luas cakupannya. Ya, tidak sebagaimana yang difahami sebagian orang yang hanya terbatas kepada titipan. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pertama, kita akan membahas seputar keutamaan menunaikan amanah. Apa yang akan kita dapatkan manakala kita menunaikan amanah, melaksanakan hal yang dipercayakan kepada kita sebagaimana mestinya. Yang pertama, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, orang yang menunaikan amanah yang dipercayakan kepadanya, maka sesungguhnya itu adalah tanda keimanan yang ada di dalam hatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Ala ukhbirukum bil mu'min?" Maukah kalian aku beritahu siapa itu orang mukmin, orang yang beriman? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man aminahun nas ala amwalihim wa anfusihim, orang yang dipercayakan oleh orang lain untuk menjaga, ya, harta dan jiwa mereka, ya. Orang yang dipercayai oleh orang lain untuk menjaga harta dan jiwa mereka. Tentunya kemudian melaksanakannya sebagaimana yang dipercayakan. Jadi jamaah dimuliakan Allah, definisi orang mukmin sebagaimana yang disampaikan Rasulullah SAW adalah orang yang menjaga amanah. Ya. Orang yang dipercayai manusia untuk menjaga amanah. Maka sebaliknya, orang yang tidak menjaga amanahnya, menunaikan amanahnya, ya, maka dipertanyakan keimanannya, ya, berdasarkan hadis ini. Kemudian yang kedua, jamaah dimuliakan Allah, di antara keutamaan menunaikan amanah adalah orang yang menunaikan amanah itu akan merasakan kebahagiaan, baik di dunia ataupun di akhirat. Iya, karena kebahagiaan itu banyak atau sering berkaitan dengan ketenangan hati, ketenangan jiwa. Kalau ada orang diberikan amanah, tidak dilaksanakan, itu pasti hatinya
akan berontak. Ya, di situ tidak mungkin ada kebahagiaan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan arba'un idza kunna fika fala 'alaika ma fataka minad dunya. Ada 4 hal. Manakala 4 hal itu ada pada dirimu, maka sekalipun engkau kehilangan dunia dan seisinya, sesungguhnya itu tidak menjadi madarat untukmu. Apa kata Rasulullah? Apa saja itu 4 hal? Sidqul hadis. Sidqul hadis, ucapan yang jujur. Ucapan yang jujur. Lurus ucapannya, sesuai dengan apa yang dikatakan, apa yang dilakukan. Kemudian hifdzul amanah, menjaga amanah. Ya, menunaikan amanah sebagaimana yang dipercayakan. Ya. Ini kalau tidak ada, pasti muncul ketidaktenangan. Nanti kalau ketahuan bagaimana? Nanti kalau dia menuntut bagaimana? Dan seterusnya. Disitulah tidak mungkin ada kebahagiaan. Kemudian wa husnul khuluqi, akhlak yang baik kepada siapapun. Kemudian wa iffatu mat'amin, ya, dan terjaganya makanannya, ya, maksudnya ya tidak memakan kecuali apa yang benar-benar menjadi miliknya atau yang dihalalkan baginya. Wa iffatu mat'amin, itu yang kedua dari keutamaan menunaikan amanah. Kemudian yang ketiga, jamaah yang dimuliakan Allah, orang yang menunaikan amanah itu akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan cinta Allah Subhanahu wa taala itu adalah ya cita-cita setiap muslim. Cita-cita seorang yang beriman, ya. Cita-cita besarnya adalah dicintai Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menyatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Imam Al-Baihaqi, man sarrahu an yuhibbahu Allahu wa rasuluh. Barang siapa yang ingin dicintai oleh Allah dan Rasulnya, barang siapa yang ingin berbahagia karena dicintai oleh Allah dan Rasulnya, fal yasduq hadithuhu idza haddatsa, hendaklah ia berkata jujur dalam ya perkataannya ketika ia berbicara. Kemudian yang kedua, wal yu'addi amanatahu idza tumina, dan hendaklah ia menunaikan amanahnya ketika ia diberikan kepercayaan atau amanah. Ya. Sebagai apapun itu, apakah pekerjaan itu di sekolahnya, di kantornya, ataupun pekerjaan-pekerjaan yang lain di mana kita diberikan kepercayaan. Jadi orang yang menunaikan amanahnya akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian yang keempat, jamaah yang dimuliakan Allah, di antara keutamaan menunaikan amanah juga adalah bahwasanya dengan menunaikan amanah maka hal itu menjadi penyebab seseorang masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idmanu li sittan min anfusikum adman lakumul jannah. Tolong jaminkan untukku 6 hal, maka aku akan jaminkan untuk kalian surga. Tolong jaminkan untukku 6 hal dari diri kalian, maka aku akan menjamin untuk kalian surga Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah SAW? Usduqu idza haddatstum. Ya, berkatalah jujur ketika kalian berbicara. Jujurlah kalian ketika kita berbicara. Bicaralah sebagaimana fakta dan keadaan sebenarnya. Wa aufu idza wa'adtum. Penuhilah janji-janji kalian ketika kalian berjanji. Ya. Ketika berjanji sebelum kampanye, kemudian terpilih, maka hendaklah janji itu
ditunaikan. Ya, ini juga nasihat untuk semuanya. Wa addu idza tumintum, ya. Laksanakan amanah kalian manakala kalian dipercaya. Wahfadhu wa ghaddu absarakum, jagalah dan tundukkanlah pandangan kalian. Wa kuffu aydiyakum, dan tahanlah tangan kalian dari tentunya melakukan hal-hal yang dilarang. Apakah itu berkaitan dengan hak Allah ataupun hak manusia. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan 6 hal ini jika kita bisa menjamin, jika kita bisa melaksanakan, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjamin surga untuk kita semua. Satu di antaranya tadi adalah wa'addu idza tumintum, laksanakan amanah yang diberikan kepada kalian. Kemudian yang kelima, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang menjadi keutamaan menunaikan amanah ini, yang kelima ini sudah cukup sebenarnya bagi kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang amanah. Kenapa? Karena amanah itu adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga akhlak semua nabi. Ya. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ingat-ingat kembali, ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali bertemu dengan Jibril alaihi salam di Gua Hira. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketakutan luar biasa karena tidak pernah melihat makhluk seperti itu. Ya. Keringat besar bercucuran, keringat yang besar-besar bercucuran. Ketakutan beliau, akhirnya pulang. Zammiluni, zammiluni. Beliau katakan kepada istri beliau Khadijah radhiyallahu anha, selimuti aku, selimuti aku. Nabi khawatir atas dirinya, ketakutan luar biasa. Nah, justru inilah yang menunjukkan bahwasanya Nabi itu Nabi yang orisinil, bukan nabi-nabian, bukan nabi kan. Karena ini tidak mungkin bisa dibuat-buat. Jadi Nabi SAW mengatakan kepada Sayyidah Khadijah, zammiluni, zammiluni. Selimuti aku, kata Nabi SAW. Ketakutan. Ya. Maka Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha berusaha untuk menenangkan Nabi SAW. Maka Sayyidah Khadijah mengatakan, mengingat-ingat kebaikan Nabi, mengingatkan kebaikan Nabi. Apa kata Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha? Khadijah mengatakan, kalla, katanya, wallahi la yukhzikallahu abadan. Allah tidak mungkin menghinakanmu. Tenang saja, tidak perlu khawatir. Fa wallahi, demi Allah, innaka la tu'addil amanah. Demi Allah, engkau adalah orang yang menunaikan amanah. Ini kesaksian dari orang terdekat, Pak. Biasanya kita itu dikenal baik oleh orang luar. Tapi yang paling mengetahui diri kita siapa, Pak? Orang dalam. Ini kesaksian langsung dari istrinya, menghibur Nabi SAW ketika ya terjadi hal yang dirasa menakutkan oleh Nabi SAW. Ya. Fa wallahi, demi Allah, innaka la tu'addil amanah. Engkau ya Rasulullah, engkau adalah orang yang melaksanakan amanah. Wa tasilur rahim, engkau adalah orang yang suka menyambung silaturahim. Wa tasduqul hadis, engkau adalah orang yang jujur dalam perkataannya. Ini kesaksian dari orang terdekat, orang yang paling tahu tentang ya Nabi SAW. Ya, luar biasa. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi adalah orang yang sangat amanah, bahkan itu sebelum diangkat sebagai Nabi. Karena ini di hari pertama beliau mendapatkan wahyu, diangkat sebagai Nabi. Kemudian banyak sekali ya cerita-cerita, kisah-kisah yang menggambarkan betapa Nabi itu adalah orang yang sangat amanah. Ya, ketika terjadi perselisihan di antara kabilah-kabilah di Mekah,
Ya, tentang siapa yang harus meletakkan Hajar Aswad ini. Karena Hajar Aswad di Ka'bah itu begitu mulia. Semua kabilah ingin agar mereka lah yang meletakkan batu tersebut. Hingga terjadi pertikaian, pertengkaran hebat. Akhirnya diputuskan, gini saja, yang meletakkan Hajar Aswad ini adalah orang yang datang besok paling pagi. Ternyata yang datang keesokan hari itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka melihat Nabi Muhammad yang datang, ya, ini sebelum jadi nabi, maka mereka mengatakan radhina bil amin, kami ridha dengan al-amin. Jadi julukan Nabi itu al-amin, orang yang dapat dipercaya. Kemudian di malam hijrah jamaah yang dimuliakan Allah, ya, ketika kaum Quraisy memutuskan Muhammad harus dihabisi, maka setiap kabilah itu mengirimkan satu pemudanya untuk membunuh Nabi. Ya, dikepung rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau tahu beliau sedang dikepung dan akan dibunuh. Ya, tapi betapa mengejutkannya apa yang beliau lakukan. Apa yang beliau lakukan? Beliau perintahkan Ali bin Abi Thalib, ya, untuk apa, Pak? Tidak ikut hijrah bersama beliau, untuk tidur di tempat tidur beliau, kemudian dipesenin sebelumnya, ini amanahnya fulan tolong diserahkan, ini punya fulan nanti tolong diserahkan, ini punya fulan diserahkan. Beliau berpesan sebelum pergi itu untuk mengembalikan amanah-amanah yang dititipkan kepada beliau. Masya Allah. Kemudian beliau pun hijrah, ya. Dan Ali radhiyallahu anhu itu baru hijrah 3 hari setelah Nabi hijrah. Ya. Karena apa? Menyerahkan amanah yang dititipkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini peristiwa menunjukkan betapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu amanah. Sekaligus amanah itu juga harus dikembalikan, harus ditunaikan baik kepada orang yang fajir, pendosa sekalipun, ataupun orang-orang yang baik. Ya. Itulah yang dicontohkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama tentang keutamaan menunaikan amanah. Kemudian jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah tentang bahaya menelantarkan amanah. Jamaah dimuliakan Allah, di antara bahaya menelantarkan amanah, yang pertama adalah bahwasanya menelantarkan amanah itu adalah sebuah tanda kemunafikan. Yang namanya munafik itu keimanannya masih dipertanyakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ayatul munafiqi thalathun. Ini hadis yang dihafal anak-anak kita. Tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba. Ketika ia berbicara, dia berdusta. Wa idza wa'ada, ketika berjanji, akhlafa, dia tidak menepati, dia mengingkari. Wa idza tumina khana, ketika dipercayai suatu amanah, maka kemudian ia berkhianat. Ya. Betapa banyaknya kalau ini hadis kemudian dipakai untuk menilai orang. Tapi orang yang paling berhak kita nilai dengan menggunakan hadis ini yang pertama tentunya adalah diri kita sendiri sebelum orang lain. Ya. Kemudian yang kedua, jamaah dimuliakan Allah. Ya. Yang kedua, menelantarkan amanah, menyia-nyiakan amanah itu adalah sifat orang Yahudi. Dan Yahudi itu sifatnya adalah al-maghdubi alaihim, yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita baca di surat Al-Fatihah itu, al-maghdubi alaihim, Rasulullah menafsirkannya mereka adalah orang-orang Yahudi. Mengetahui ilmu tapi tidak dipakai ilmu tersebut, ya.
Apa sifat orang Yahudi? Wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'attihi ilaika illa ma dumta alaihi qa'ima. Ya, di antara mereka ada orang-orang yang seandainya engkau berikan amanah, engkau berikan titipan misalkan 1 dinar, la yu'attihi ilaik. Dia tidak akan mengembalikannya padamu, tidak akan menunaikannya untukmu, ya. Itu salah satu sifat Yahudi, dan Yahudi kita tahu tadi al-maghdubi alaihim. Kemudian yang ketiga, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dari lawan sifat amanah, yaitu khianat. Dan khianat itu salah satunya adalah menelantarkan amanah itu. Ya. Apa kata Rasulullah? Allahumma inni a'udzubika minal ju' fa innahu bi'sad dhaji'. Ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelaparan. Fa innahu bi'sad dhaji'. Ya. Sungguh kelaparan itu adalah teman tidur yang paling buruk. Teman tidur yang buruk. Kita kalau kelaparan itu tidur pun bisa bangun tiba-tiba, perut keroncongan. Ya. Dan itu yang dialami saudara-saudara kita di Gaza pada saat itu. Dan banyak juga saat ini juga. Sehingga kemarin sampai tulang-tulang saja tinggal dengan kulit ya. Ya Allah. Wa a'udzubika minal khiyanah. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat khianat. Fa innaha bi'satil bitanah. Ya. Aku berlindung darimu dari sifat khianah, karena khianat itu seburuk-buruknya teman. Ya. Bitanah. Ya. Jadi Rasulullah SAW di sini berlindung dari sifat khianat. Ini poinnya. Ini poinnya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya lawan amanah atau khianat itu adalah sifat yang sangat buruk hingga Rasulullah SAW sampai berlindung darinya. Kemudian yang keempat, jamaah yang dimuliakan Allah, di antara bahaya menelantarkan amanah adalah bahwasanya ia menunjukkan semakin dekatnya hari kiamat. Kita tahu semua hadis ini insya Allah. Ada seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Matas sa'ah?" Ya. Saat itu Rasulullah tidak langsung menjawab. Ya. Lalu kemudian beliau bertanya, "Aina sa'il 'anis sa'ah?" Mana yang tadi bertanya tentang hari kiamat? Qala ha ana ya Rasulullah. Aku ya Rasulullah. Qal fa idza dhuyyi'atil amanah fantadhiris sa'ah. Ketika amanah sudah disia-siakan, maka fantadhiris sa'ah, maka tunggulah hari kiamat. Ya. Qal kaifa idha'atuha ya Rasulullah? Bagaimana idha'atuha, bentuk menelantarkan amanah, menyia-nyiakan amanah ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Ketika urusan itu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka fantadhiris sa'ah, tunggulah hari kiamat itu. Betapa hal ini banyak terjadi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang ya mendapatkan jabatan tertentu, posisi tertentu karena just tip apa Bu? Titipan. Bukan karena kompetensi yang dimiliki. Bahkan ada ya sebuah penelitian mengatakan ya pejabat di negeri kita ini banyak yang tidak sesuai dengan bidangnya. Wakil-wakil rakyatnya katanya seperti itu. Ya. Tidak pernah belajar anggaran, khalfiyahnya, latar belakangnya sebagai entertainment ya, dan seterusnya, tiba-tiba memegang urusan itu. Ya. Tidak pernah tahu tentang dunia pertahanan dan keamanan, tiba-tiba menjabat di situ. Nah, ini juga termasuk
hal-hal termasuk menyerahkan urusan bukan kepada ahlinya. Ya. Kemudian yang kelima, jamaah dimuliakan Allah, ini penting sekali. Ya. Bahaya menelantarkan amanah yang kelima adalah dipermalukan di hadapan semua makhluk di hari kiamat. Ya. Kita kalau punya suatu dosa, kesalahan, ya, kemudian dosa itu diketahui satu orang saja, itu saja malunya luar biasa. Ini apalagi diperlihatkan di hadapan semua makhluk, ya, di hadapan semua manusia. Innal ghadira yansibullahu lahu liwa'an yaumal qiyamah. Seorang pengkhianat, orang yang ya menyembunyikan sesuatu, korupsi dan seterusnya, atau bentuk-bentuk pengkhianatan yang lain. Innal ghadira, sesungguhnya orang yang berkhianat, yansibullahu lahu liwa'an yaumal qiyamah. Allah akan berikan tanda sebuah bendera, ya, pada hari kiamat. Fayuqal ala hadhihi ghadratu fulan. Nah, ini adalah pengkhianatan fulan dulu. Jadi dipermalukan di hadapan manusia. Betapa malunya itu. Ya. Kemudian jamaah dimuliakan Allah, yang ketiga tentang macam-macam amanah. Sebagaimana tadi di muqaddimah disampaikan bahwasanya amanah itu luas sekali cakupannya. Tidak hanya berkaitan dengan titipan saja. Yang pertama ada amanah yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Tauhid, keimanan yang ada di hati kita. Itu adalah amanah untuk kita jaga sampai kita meninggal dunia. Ya. Kemudian sholat kita, puasa kita, zakat kita, apapun perintah Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya adalah amanah. Amanah yang harus kita jaga. Ya. Ini yang pertama, amanah yang berkaitan dengan hak-hak Allah. Kemudian yang kedua, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah amanah yang berkaitan dengan hak-hak orang lain secara umum. Contoh, amanah dalam berjual beli, ya, menyampaikan apa adanya, tidak mengurangi atau menambah, tidak mengurangi lah minimal. Kemudian amanah dalam janji, ketika berjanji ya ditunaikan. Ya. Para pejabat, politisi, ya, ketika kampanye, ya, biasanya mengumbar janji-janji. Ya. Maka ketika sudah terpilih, seharusnya dia menunaikan janji-janjinya. Ya. Kalau perlu ditulis janji-janjinya untuk dilaksanakan selama masa kepemimpinannya, di checklist ini sudah, ini sudah. Ya. Kemudian di antara juga amanah yang berkaitan dengan hak orang lain adalah menjaga rahasia. Orang kalau menyampaikan rahasianya kepada kita, itu menunjukkan orang tersebut percaya betul kepada kita. Maka ya, itu adalah amanah untuk kita. Maka jangan sampai ketika rahasia itu disampaikan kepada kita, justru kita sebarkan kepada yang lain, padahal dia tidak menginginkan hal itu. Kemudian hak-hak tetangga itu juga amanah. Ya, tetangga ada 3 macam, ya. Ada tetangga yang memiliki 1 hak, ada yang memiliki 2 hak, ada yang memiliki 3 hak. Pertama, tetangga yang memiliki 1 hak itu adalah tetangga kita yang non-muslim. Dia memiliki hak untuk diberikan hak-hak bertetangga, perbuatan baik dan seterusnya. Ya. Bahkan kita berikan makanan atau apa sebagaimana contohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada tetangga yang punya 2 hak, yaitu tetangga muslim, ya, tapi tidak merupakan kerabat kita. Tidak merupakan kerabat kita, hanya tetangga saja, tapi muslim. Maka dia punya 2 hak. Yang pertama, hak sebagai seorang muslim, saudara kita,
Maka yang kedua hak tetangga itu sendiri. Kemudian ada tetangga yang memiliki 3 hak, yaitu tetangga, kemudian muslim, kemudian ia kerabat juga, saudara masih. Maka dia memiliki 3 hak. Hak tetangga itu sendiri, hak sebagai saudara seorang muslim, dan hak sebagai orang yang punya hubungan darah. Ya. Itu amanah semuanya. Kemudian yang ketiga, jamaah dimuliakan Allah, ada amanah yang berkaitan dengan hak keluarga. Orang tua, ya, seorang anak dengan orang tuanya, atau orang tua dengan anaknya, ya, itu adalah amanah. Ya, kepada anak, ya, hak anak dengan cara mendidik, ya, memberikan pendidikan terbaiknya, ya, menjaga akidahnya, menjaga akhlaknya, dan seterusnya. Ya. Dan itu yang dicontohkan oleh Nabi Yakub alaihi salam. Putra-putranya orang yang beriman, tapi beliau ingin memastikan sekali lagi, yaitu di penghujung akhir umur beliau, saat kematian sudah mendekat, beliau kumpulkan anak-anaknya, ya. Beliau kemudian pastikan lagi, am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Apakah kalian menyaksikan apa yang dilakukan Yakub kepada anak-anaknya ketika kematian hampir datang menjemputnya? Beliau katakan kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kalian sembah sepeninggal aku? Ya. Ini menunjukkan, ya, amanahnya Nabi Yakub dalam menjaga keimanan putra-putranya. Jadi keimanan putra-putra kita, amal saleh mereka, ketakwaan mereka itu juga amanah di tangan kita, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya, jagalah kalian dan keluarga kalian dari neraka. Ulama mengatakan tafsirnya adalah alimuhum wa adibuhum, didik mereka, ajarkan mereka tentang adab-adab. 2 hal itu, alimuhum wa adibuhum. Maka ketika kita memilihkan, ya, tempat belajar kepada anak kita, maka pastikan tempat, ya, belajar anak kita itu adalah tempat-tempat yang mengajarkan iman, takwa, amal soleh, dan akhlak yang mulia. Bukan tempat-tempat yang hanya mengajarkan hal-hal keduniawian saja, meskipun itu tidak dilarang. Kemudian yang keempat, jamaah dimuliakan Allah, amanah yang berkaitan dengan hak diri sendiri. Ya. Hak untuk beristirahat, dan seterusnya. Ya. Tubuh ini punya hak untuk istirahat, dan itu amanah. Ya. Maka di waktu istirahat, maka jangan gunakan untuk yang lain. Ya. Ya. Meskipun itu ibadah kalau kemudian membuat kita menelantarkan amanah tubuh ini, maka nanti dulu. Kita sudah pernah belajar tentang Abu Darda, ya. Abu Darda dengan Salman Al-Farisi. Salman berkunjung ke rumah Abu Darda. Kebetulan ada istrinya di sana. Istri Abu Darda terlihat lusuh, lesu, layu, dan seterusnya, tidak terurus, ya. Maka Salman pun bertanya, gimana kabar Abu Darda? Istrinya menjawab, ya seperti itu Abu Darda. Tidak ada kepedulian tentang urusan dunia. Pokoknya maunya ya sholat, maunya puasa, maunya ibadah saja. Adapun urusan yang lain tidak terlalu diperhatikan. Salman pun nginap di rumahnya. Baru, ya, jam sekian, mungkin Isya, tidur sebentar, tiba-tiba Abu Darda sudah bangun. Mau kemana, kata Salman? Saya mau sholat. Ya. Apa katanya? Ntar dulu, belum waktunya. Ketika tengah malam bangun lagi. Lagi Salman mengatakan nanti dulu, belum waktunya. Nah, ketika sepertiga malam terakhir itu kemudian Abu Darda bangun. Nah, sekaranglah waktunya, kata Salman. Ya.
Maka kemudian Salman mengatakan di akhir, inna lillahi alaika haqqan wa inna libadanika alaika haqqan wa inna li ahlika alaika haqqan fa'ati kulladzi haqqin haqqahu. Ya. Kemudian Salman mengatakan, sesungguhnya Allah itu punya hak yang wajib engkau tunaikan. Begitupun istrimu, keluargamu itu juga punya hak atas dirimu yang wajib kau tunaikan. Demikian juga tubuhmu. Nah, ini tubuhmu. Tubuhmu pun demikian punya hak yang harus kau tunaikan. Fa'ati kulladzi haqqin haqqahu. Maka berikanlah orang-orang yang punya hak dan itu wajib atas dirimu, tunaikanlah hak-haknya mereka gitu. Jangan sampai ada yang ditelantarkan. Ini yang keempat, jamaah dimuliakan Allah. Kemudian yang kelima, jamaah dimuliakan Allah, amanah yang berkaitan dengan pekerjaan umum. Ya, manakala kita diberikan amanah berupa suatu jabatan, suatu pekerjaan yang itu berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, kepentingan orang banyak, maka sesungguhnya itu adalah amanah yang betul-betul harus dijaga. Kemudian jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini terakhir ya, kisah-kisah tentang sifat amanah ya. Jamaah dimuliakan Allah, yang pertama adalah tentang Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Ini suatu ketika ya, sebagaimana kita ketahui dulu ada imperium besar, Romawi dan Persia. Imperium Romawi itu runtuh, hancur di tangan kaum muslimin, dan itu terjadi di hari-hari kekhalifahan Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Ya. Ketika kaum muslimin berhasil mengalahkan Persia hingga hancur, ya, itu pasukan kaum muslimin pulang ke Madinah dengan membawa pedangnya Raja Kisra Persia, sekaligus ya hartanya. Maka Umar yang melihat peristiwa itu mengatakan, inna qauman addu hadza ilayya ladzu amanah. Sungguh orang-orang yang membawa ini semua diserahkan kepadaku, sungguh mereka punya sifat amanah. Ya. Kita bisa bayangkan tuh, hartanya Raja Persia itu nilainya berapa itu, Pak? Ya. Persia dahulu menguasai dunia bagian timur, ya, luas sekali. Ya. Maka mendengar Umar ibn al-Khattab mengatakan hal seperti itu, Ali bin Abi Thalib mengatakan, li'annaka afafta ya amiral mu'minin fa'affan nas. Ya, innaka afafta ya amiral mu'minin fa'affatir ra'iyah. Ini karena engkau itu orangnya iffah ya amiral mu'minin, menjaga diri dari ingin memiliki yang bukan miliknya, maka rakyatmu pun demikian gitu. Ya, karena engkau iffah, maka rakyatmu demikian. Ya, ini harta semuanya punya Raja Kisra, semuanya diserahkan kepadamu. Ya. Begitu harta itu diserahkan betul-betul ke Sayyidina Umar, Umar menangis betul itu. Kemudian mengatakan, inna qauman dafa'uha ilayya la umana. Sungguh orang-orang yang menyerahkan ini semua kepadaku, orang-orang yang benar-benar amanah, katanya. Ya. Masya Allah ya. Itu cerita di zaman Sayyidina Umar ya. Harta sebegitu banyak, kalau mau itu gampang sekali untuk disimpan, ada yang disimpan itu, dikorupsi dan seterusnya, tapi tidak dilakukan. Kemudian yang kedua, jamaah dimuliakan Allah, ini kisah terkenal ya. Kisah yang banyak kita dengar. Tapi setelah kisah ini ternyata panjang ya. Yang kedua tentang Thabit dan buah apel. Ada pemuda bernama Thabit. Thabit tengah berjalan-jalan ya di sebuah jalan, melewati sebuah kebun. Di kebun itu ada sebuah apel yang terjatuh kalau tidak salah. Kemudian dimakan olehnya. Setelah habis baru sadar, lah
ini kan bukan punya saya. Maka ia pun ya kemudian, wah ini nggak halal ini berarti. Beliau pun kemudian mencari, ini siapa yang punya. Dicari kemana-mana, akhirnya ya didapati rumah orang yang punya kebun tersebut. Kemudian ya setelah bertemu tuannya, orang yang punya kebun itu, maka ia katakan, saya tadi termakan sebuah apel. Saya minta satu hal, engkau ikhlaskan atau saya bayar? Saya bayar atau engkau ikhlaskan? Nah, yang punya kebun kaget ini. Kok ada orang seperti ini? Satu buah apel doang, kok rela mencari saya sejauh ini? Gitu. Maka pemilik kebun itu kemudian mengatakan, tidak bisa. Ya, tidak bisa. Ada satu syarat yang harus kau penuhi agar aku mau mengikhlaskan apel tersebut. Agar aku ikhlaskan apel tersebut. Apa itu? Kau nikahi putriku. Nah, kalau sampai di sini kalimatnya aman, Pak. Tapi kalimatnya masih panjang. Tapi engkau harus tahu, putriku itu somma, ya. Somma itu apa? Tuli. Khorsa ya tuli itu, tunarungu. Maslulah. Maslulah itu apa namanya? Tidak bisa berjalan, lumpuh. Kemudian amya ya, buta. Buta, tuli, kemudian tidak bisa berjalan. Maka pemuda itu mikir itu, Pak. Wah, ini azab dunia sebelum azab akhirat ini. Tapi ya udah nggak apa-apalah, daripada diazab di akhirat, saya mending diazab di dunia saja. Maksudnya menikah dengan yang seperti itu tadi. Ya. Akhirnya akad pun diselenggarakan. Selesai akad, dipertemukan ia dengan istrinya tersebut. Ya. Ternyata istrinya tidak sebagaimana yang dideskripsikan orang tuanya. Loh, kata orang tuamu kamu itu buta, tuli, dan nggak bisa jalan. Ini kok tidak? Akhirnya dijelaskan sama istrinya itu. Iya, saya buta karena tidak pernah melakukan atau melihat hal-hal yang diharamkan. Saya tuli karena tidak mau mendengarkan hal-hal yang diharamkan. Saya lumpuh karena tidak pernah berjalan di tempat-tempat yang diharamkan. Masya Allah. Jadi hasil dari sebuah amanah itu, kemudian dia dipertemukan dengan istri yang salihah. Ceritanya tidak sampai di sini saja. Ternyata setelah itu lahir putra beliau, namanya Nu'man. Ya, pasti kita tahu semua. Nu'man ini adalah nama sebenarnya Al-Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Kita tahu semua, Imam Hanafi itu ya imam madhab, yang madhabnya diikuti mayoritas kaum muslimin di dunia ini, Pak. Di Turki, di Afghanistan, di ya negara-negara sekitar situ, ya Pakistan sepertinya juga, dan seterusnya lah. Ini madhab terbesar sepertinya di seluruh dunia, itu madhabnya Imam Hanafi ya. Imam Hanafi itu putranya Thabit tadi, yang tadi makan apel kemudian minta dihalalkan tadi ya. Dan kita tahu Imam Hanafi seperti apa amanahnya. Imam Hanafi itu seorang imam mazhab yang kaya raya. Bisnis beliau adalah jual beli kain ya. Jual beli kain. Nah, ternyata sifat amanah itu menurun ke Imam Hanafi, putranya. Imam Hanafi pernah datang kepadanya seorang ibu-ibu ingin menjual kainnya. Berapa harganya ini, Ibu? Katanya. Ini saya jual 100 dirham gitu. Maka kemudian Imam Hanafi, loh, ini harganya lebih daripada itu, Bu. Ini harganya jauh lebih besar daripada ini. Dikira ibu itu Imam Hanafi sedang bergurau, sedang mengejek ibu itu. Dikira nggak ngerti harga atau apa ya. Maka ibu itu mengatakan, atahza'ubi, engkau mengejek aku. Ya, mungkin nggak kenal ya. Maka kemudian Imam Hanafi mengatakan, coba ibu panggil itu orang yang ahli kain itu, didatangkan itu orang ahli kain. Ini berapa harganya? Ini harganya 500 dirham. 5 kali lipat daripada apa yang disampaikan
apa ibu tadi. Kalau Imam Hanafi tidak amanah, ya sudah 100 dirham. Kebetulan dapat untung banyak, tapi Imam Hanafi tidak mau seperti itu. Ya, inilah amanah. Ya. Di suatu kesempatan yang lain, Imam Hanafi sama, ya, masih dengan sifat amanahnya. Beliau punya kolega, rekan bisnis, sama-sama jualan kain. Ya. Rekan bisnis ini ya berkongsi berdua, ya, itu suatu ketika berangkat untuk pergi menjual kain mereka berdua, ya, ke Mesir. Imam Hanafi tinggal di Kufah. Ya. Ini ke Mesir. Ada 70 kain yang dibawa pada saat itu. Dan Imam Hanafi berpesan kepada koleganya ini, namanya Bishr. Ya. Apa katanya? Wahai Bishr, ini di antara 70 kain ini, ada satu kain yang ada cacatnya. Nanti kalau engkau jual kain itu, beritahu orang yang membelinya, ada cacat di sana. Ya, sampaikan agar dibeli dengan harga yang sewajarnya gitu. Akhirnya Bishr pun menjual kain tersebut ke Mesir dengan sukses, semuanya terjual. Begitu pulang ke Kufah, ya, Imam Hanafi bertanya kepada Bishr ini, wahai Bishr, gimana tadi? Alhamdulillah terjual semua, wahai Imam. Apakah tadi kamu jelaskan ada aib, ada cacat di salah satu kainnya? Wah, saya lupa. Nasi itu ya Imam, saya lupa. Jamaah dimuliakan Allah, apa yang dilakukan Imam Hanafi? Imam Hanafi kemudian ya mensedekahkan semua yang menjadi bagiannya. Itu jumlahnya sampai 1000 dirham kalau tidak salah, itu keuntungan berikut modalnya disedekahkan semua demi menjaga kehati-hatian beliau, ya. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berawal dari Thabit, ayahnya yang amanah, kemudian melahirkan Imam Hanafi yang juga sangat amanah, ya. Kemudian yang kelima, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cerita yang terakhir yaitu tentang Aqil dan liontin mahal. Aqil ini seorang ulama besar, ya. Suatu ketika di waktu beliau masih muda, itu pernah ya melakukan ibadah haji, ya. Nah, ketika haji itulah ia menemukan sebuah liontin. Liontin itu apa, Bu? Yang ada di kalung itu, Bu, ya. Dengan benang berwarna merah. Ya. Dia temukan ini liontin sangat mahal sepertinya, ya. Tiba-tiba dia tahu itu mahal sekali itu. Tiba-tiba ada orang berteriak memberikan pengumuman, siapa yang bisa menemukan liontin saya kasih 200 dinar. 200 dinar, Pak. Berapa M itu? Itu saya nggak tahu berapa miliar, satu dinar berapa, Pak sekarang. Nah, yang jelas itu harta yang sangat besar itu. Mendengar ada orang berteriak seperti itu, dia pun kemudian mengatakan, saya menemukan itu. Dikembalikan itu. Ketika mau diberikan 200 dinar itu, berapa M itu, dia menolaknya. Enggak, ini punyamu, Pak. Kemudian keduanya berpisah. Aqil kemudian kembali atau mengadakan perjalanan lagi setelah haji itu ke tanah Syam, ya. Tanah Syam sekarang 4 negara, Yordan, Palestina, Suriah, kemudian Lebanon, ya. Ya, beliau ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Baghdad, kemudian ke Halab, Suriah, ya. Nah, di Suriah itulah kemudian di Halab itu ya bekalnya habis. Dia pun kemudian tidur di sebuah masjid di desa itu, ya. Nah, waktu itu hari pertama bulan Ramadan. Nah, tiba-tiba melihat ini orang kok baik kayaknya. Masyarakatnya kemudian meminta dia untuk menjadi imam. Ya, engkaulah imam kami meninggal beberapa hari yang lalu katanya. Oh ya sudah. Akhirnya karena bagus, ya, ulama kok. Maka kemudian diminta oleh penduduk sana, engkau jadilah imam di sini 1 bulan gitu. Imam kami kan sudah tidak ada gitu. Akhirnya jadilah beliau imam, ya, selama Ramadan di masjid tersebut.
Halab ya. Sekarang apa? Aleppo apa namanya, Pak. Ya. Setelah 1 bulan menjadi imam, ya tiba-tiba penduduk itu ya menawarkan seorang gadis. Imam kami meninggal, punya seorang anak putri ya, anak perempuan. Engkau menikahlah dengannya, gitu. Disukai ya, penduduk itu. Akhirnya mereka pun berdua menikah. Setelah menikah ya 1 tahun kemudian diberikan ya anak. Ya. Setelah diberikan anak itu ibunya sakit, istrinya Imam Aqil ini sakit ya, dan itu dalam kondisi nifas masih. Ya, ketika dirawat itulah baru sadar dia. Ya, istrinya pada saat itu memakai sebuah liontin yang dulu pernah dia temukan, persis dengan benangnya yang berwarna merah. Maka ia pun bertanya, ya, saya kok sepertinya pernah melihat ini, liontin ini. Maka istrinya pun kemudian bercerita, dulu liontin ini pernah hilang saat ayah saya pergi haji. Ada seorang pemuda menemukan liontin mahal ini. Ya. Liontin ini dibeli oleh ayahku dengan semua harta yang dia miliki. Kemudian dibelikan liontin ini. Ada seorang pemuda menemukan liontin ini. Ayah saya mengatakan, siapa yang menemukan liontin ini, saya kasih 200 dinar. Tapi pemuda itu menolaknya dan hanya menerahkan seperti itu saja kepada ayah saya. Maka ayah saya setelah itu ya berdoa, tidak berhenti-hentinya berdoa, Allahumma rzuq ibnati mislalladzi radda alayyal iqd. Ya. Ayah saya berdoa terus ya. Setelah itu, ya Allah, rezekikan putriku seorang suami seperti pemuda yang dulu menemukan liontin ini. Pemuda itu pun menangis luar biasa ya. Itu saya orangnya gitu. Persis itu. Ya, ya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya itu kisah-kisah yang disebutkan para ulama kita ya di zaman dulu ya tentang apa namanya menjaga amanah ya. Ya, dan tentunya di zaman sekarang juga masih banyak insya Allah orang-orang yang amanah ya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bisa ya menjaga amanah, orang-orang yang bisa dipercaya di mata Allah Subhanahu wa taala. Sudah syuruk apa belum Ibu ya? Sudah ya. Berarti cukup Pak ya? Baik, jazakumullah khairan. Akhirnya Bapak Ibu dimulakan Allah, mari kita akhiri kajian kita dengan sama-sama melafadzkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.